Kalian pasti tahu kalau nasib Archer di anime dan light novel seperti apa. Beberapa di antara kalian juga pasti tahu kalau nasib Archer di web novel berbeda dengan yang sekarang. Tapi apa kalian pernah dengar cerita lengkap nasib Archer di web novel? Nah, kali ini gue bakal nyeritain nasib Archer yang ada di web novel Overlord. Perhatian, cerita ini bakalan dark dan banyak mengandung unsur dewasa. Jadi tolong dikondisikan jika kalian pengen mendengarnya. Halo para pendengar dimanapun kalian berada, kita langsung aja. Ketika Archer kabur dari Kolosium, Robert Dyke memohon kepada Ainz agar Archer tidak disakiti. Ainz pun mengabulkan permohonan itu dan memerintahkan Shaltir untuk mengejar dan menangkap Archer tanpa menyakiti dia sama sekali. Setelah tertangkap, Shaltir memandang Archer dengan penuh nafsu dan membawa Archer pulang ke rumahnya yang ada di lantai 2. Archer yang sangat terkejut setelah tertangkap tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menerima nasib yang menanti dirinya. Shaltir mulai memainkan Archer dengan caranya, namun ketika sadar akan teror yang menantinya, Archer pun pingsan. Shaltir pun berkata, saat kau terbangun, kita akan bersenang-senang. Sekarang kita pindah ke scene saat Ainz bertemu dengan Shaltir. Ainz bertanya mengenai nasib dari perempuan yang Shaltir tangkap, karena Ainz telah berjanji untuk sebisa mungkin tidak melukai wanita itu. Shaltir pun berkata kalau dia sedang dalam proses memberikan ekor. Ainz mengira kalau ras Archer sedang diubah menjadi lycanthrope, tapi ketika Shaltir menjelaskan maksudnya, Ainz segera menghentikan omongan itu. Di sini Shaltir mencoba memperjelas perintah yang Ainz berikan. Kalau dia dilarang menyakiti Archer, apakah ini artinya dia boleh mengambil kesuciannya Archer? Nah, secara spontan Ainz berteriak memanggil nama Peroroncino. Pokoknya, setiap kali Ainz melihat tingkah laku Shaltir yang sudah melewati batas, dia pasti menyalahkan Peroroncino. Setelah tenang, Ainz berkata bahwa Shaltir boleh saja mengambil kesucian Archer asalkan dia tidak menggunakan kekerasan, paksaan, ataupun sihir dan harus berdasarkan kemauan Archer. Sekarang kita pindah ke scene saat Brain bertemu dengan Ainz. Bagi yang nggak tahu, Brain di versi web novel menjadi bawahan Shaltir setelah dirinya diubah menjadi vampir. Ainz melihat ekspresi Brain yang terlihat sangat tidak nyaman, lalu Brain bercerita kalau dia dipaksa untuk melihat Shaltir dan Archer saling berhubungan. Di sini dikatakan kalau Archer telah dijadikan hewan peliharaan. Ainz pun langsung paham dengan perasaan tidak nyaman itu. Setelah waktu berlalu, Ainz bertemu lagi dengan Shaltir. Kali ini Ainz bertanya sekali lagi tentang nasib Archer, lalu dijawab dengan Shaltir kalau Archer telah diperlakukan dengan baik sebagai anjing peliharaan. Shaltir menjawab dengan penuh rasa senang dan senyum kepuasan. Sesuai dengan perintah Ainz, Shaltir tidak pernah melukai dia, bahkan ketika perempuan itu memohon agar kesuciannya diambil. Namun, Shaltir tetap tidak pernah melakukan sampai sejauh itu. Dikatakan juga kalau Archer sudah hampir selesai dilatih sebagai anjing yang baik. Ainz yang mendengar hal itu seketika menjadi lemas. Menyadari sifat Shaltir yang memang sudah diatur seperti itu, mau tidak mau dia harus menerimanya. Ainz pun bertanya kepada Shaltir apakah Archer masih bisa berpikir normal. Lalu dijawab sepertinya masih bisa. Ainz kemudian memerintahkan Shaltir untuk membawa Archer ke hadapannya. Shaltir pun bergegas keluar, lalu memerintahkan seluruh Vampire Bride-nya untuk memandikan Archer dan memberikan dia pakaian. Archer sekarang berada di dalam ruangan. Ainz yang melihat Archer dalam keadaan utuh dan sehat merasa sangat puas karena bisa menepati janjinya untuk tidak melukai Archer. Di hadapan Ainz, Shaltir ingin memamerkan hasil pelatihannya. Dia pun memerintahkan Archer untuk menunduk dan bermain-main dengan kakinya. Ainz yang melihat itu merasa ketakutan dan sekali lagi mengingat Peroroncino. Kemudian Ainz bertanya kepada Archer apakah dia memiliki pengalaman menghadiri pesta dansa ketika masih berada di Empire. Ainz menginginkan pengetahuan itu dan berharap agar Archer mau mengajarinya. Archer pun bersedia membantu asalkan Ainz ingin mengabulkan satu permohonannya. Mendengar respon seperti ini, tentu saja Shaltir merasa kesal dan ingin menghukum Archer. Tapi Ainz mengizinkan hal itu dan bersedia mendengar permohonan Archer. Archer pun memohon agar Ainz mengizinkan Shaltir untuk mengambil kesuciannya. Ainz yang terkejut mendengar itu mencoba memeriksa telinganya, jangan-jangan dia salah dengar. Tapi setelah dipastikan sekali lagi, Ainz pun mengizinkannya. Kita sekarang pindah ke scene di mana Archer dibawa ke dalam sebuah ruangan tempat Robert Dyke disimpan. Kalau di versi novel, Robert Dyke dijadikan bahan eksperimen untuk skill kontrol amnesia hingga dia tidak lagi bisa berbicara. Nah, di versi web novel, Robert Dyke dijadikan sebagai bahan eksperimen yang mengubah dia menjadi gumpalan daging. Archer melihat Robert Dyke dalam kondisi yang sangat mengerikan. Tubuhnya sekarang berubah menjadi tumpukan daging berwarna pink tanpa tangan dan kaki dengan darah yang terus-menerus mengalir tak berhenti. Di atas tumpukan daging itu, kepala Robert Dyke masih dalam keadaan utuh namun terlihat seperti tidak sadarkan diri, hanya saja dia masih hidup. Di sekitar Robert Dyke juga terlihat semacam monster berpakaian pelayan
yang terus-menerus menggerogoti dagingnya. Terdengar dengan jelas jerit kesakitan dari Robert Dyke setiap kali dirinya dikunyah. Setelah dagingnya mulai habis dimakan, dia pun disembuhkan dengan magic dan tubuhnya menjadi utuh kembali, lalu setelah itu dimakan lagi dan proses itu terus-menerus diulang. Archer yang melihat siksaan ini merasa sangat hancur sekaligus bersyukur karena masih hidup. Ini juga yang mendorong dia untuk tetap hidup meskipun dia harus menjadi mainan bagi Shaltir. Karena setidaknya hukumannya jauh lebih ringan daripada yang Robert Dyke terima. Semenjak pertemuan dengan Ainz tadi, Shaltir pergi keluar dan belum pernah kembali. Lalu ketika Shaltir kembali setelah sekian lama, dia segera menyuruh Archer untuk berpakaian. Archer yang kebingungan dengan kondisi saat ini hanya bisa mengikuti perintah Shaltir dan menggunakan pakaian mewah yang diberikan. Dia pun mengikuti Shaltir dan dibawa ke lantai 9 lalu masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terlihat Cocytus, Aura, dan Ainz yang seperti menunggu kedatangan mereka. Ketika Archer masuk ke dalam, dia melihat Ainz sedang memangku dua orang gadis kembar yang tampak seperti boneka sedang duduk di pahanya. Secara spontan, Archer yang melihat itu menyadari kalau gadis kembar itu adalah adiknya dan segera berteriak. Tidak bisa mengontrol dirinya, Archer segera merapalkan sihir api untuk menyerang Ainz. Namun dalam sekejap, katana Cocytus sudah berada di depan lehernya, cambuk Aura sudah mengikat tubuhnya, dan kuku Shaltir sudah bersiap menusuk belakang kepala Archer. Shaltir pun bertanya apakah dia harus kubunuh. Menyadari kalau perbuatannya sangat bodoh, Archer pun bersiap untuk menerima siksaan yang lebih mengerikan daripada yang Robert Dyke terima. Karena bagaimanapun juga, tindakannya sudah sangat kurang ajar. Meskipun begitu, tatapan Archer tetap tajam mengarah ke Ainz, seperti mengisyaratkan kalau dia akan melakukan apapun demi adiknya. Ainz pun memerintahkan mereka bertiga untuk melepas Archer. Archer tentu saja kebingungan apa yang akan dilakukan seorang Raja Iblis dengan menjadikan adiknya sebagai sandera. Archer pun baru sadar kalau tindakannya tadi telah membocorkan identitas adiknya dan dia pun mulai ketakutan jika kedua adiknya akan bernasib sama seperti Robert Dyke. Tapi Ainz malah berkata, sepertinya sudah waktunya untuk memberikanmu hadiah. Karena Ainz pergi bersama Shaltir, maka permohonan Archer sebelumnya masih belum dikabulkan. Ainz pun bertanya sekali lagi, apakah kau masih menginginkan hal yang sama? Archer yang mendengar hal ini sama sekali tidak paham tujuan dari monster yang ada di hadapannya. Lalu Ainz sekali lagi berkata, dia akan mengabulkan keinginan Archer selama masih bisa dikabulkan. Archer pun mulai memberanikan diri dan berkata, tolong kembalikan adikku dengan aman. Ainz langsung berkata, apa kau yakin dengan hal itu? Menerima respon yang sangat cepat, Archer dipaksa untuk berpikir keras mengenai permohonan terbaik yang bisa dia minta. Dia sadar kalau Ainz adalah orang yang sangat memegang janji, karena dia bisa hidup sampai saat ini karena Ainz mengabulkan permohonan dari Robert Dyke. Mencoba mengambil resiko, Archer pun memohon agar dia dan adiknya bisa hidup bahagia dan diizinkan untuk tinggal di Nazarick tanpa adanya sihir ataupun ilusi. Ainz sekali lagi memastikan permintaan Archer dan sepertinya itu adalah permintaan yang sebenarnya. Mendengar jawaban itu, Ainz segera memerintahkan Aura untuk membawa Archer dan adiknya untuk tinggal di rumah kayu yang ada di lantai 6 dan seluruh suplai makanan serta minuman akan diberikan kepada mereka. Bahkan, Ainz juga menjamin keamanan mereka bertiga. Ainz selalu bertanya kepada Shaltir apakah dia keberatan dengan keputusan ini karena mainannya akan diambil. Shaltir yang mendengar hal ini tentu saja akan menerima semua keputusan yang Ainz ambil. Ainz pun berkata kepada Archer, selama kamu bekerja di bawahku, maka kau akan diberikan hadiah yang setimpal. Bahkan jika kamu meminta kebebasan untukmu dan adik-adikmu. Ainz juga menjelaskan kalau kedua adik Archer terkena efek sihir tidur dan setelah beberapa lama mereka akan terbangun. Mendengar kenyataan ini, Archer hanya bisa terdiam dan merasa tidak percaya. Sebuah kesempatan emas tiba-tiba saja datang menghampirinya dan menarik dia keluar dari lubang siksaan. Archer segera bersujud dan benar-benar berterima kasih kepada Ainz. Setelah Archer pergi, Shaltir bertanya akan keputusan yang Ainz ambil. Dia menjelaskan kalau pengetahuan dan kemampuan yang Archer miliki akan sangat berguna sama halnya seperti Fludder Paradine. Dengan adanya kedua adik Archer di dalam Nazarick, otomatis mereka akan menjadi sandera dan Archer tidak mungkin berbuat sesuatu yang bodoh karena akan membahayakan nyawa orang yang dia sayangi. Nah, skenario ini sama persis dengan yang dialami Rainer, di mana Climb diizinkan tinggal bersama Rainer di dalam Nazarick karena Climb akan dijadikan sandera agar Rainer tidak berbuat hal yang aneh. So, itu tadi adalah cerita singkat mengenai nasib yang Archer alami di versi web novel. Gue sih membayangkan kalau mereka yang awalnya tahu Overlord dari web novel dan tahu kalau Archer bakalan selamat, pasti sangat kaget ketika tahu kalau nasib Archer berbeda jauh di versi light novelnya. So, mungkin itu saja untuk kali ini cuma versi web novel ya, jadi jangan anggap ini sebagai cerita utama. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Urvan Dalwa. Yoi, lanjutan konten Overlord tentang makhluk terkuat New World ya. By the way, maaf segini dulu. No, jangan begitu bro. Lu yang ngasih donasi ke gua dan harusnya gua yang berterima kasih, bukan lu yang harusnya minta maaf. Ya, nanti bakal gua lanjutin kok. Ada dari Matata, bang, suara lu kok enak didengar? Nggak tahu, gua pertama kali buat video sih ngerasa suara gua jelek.
Tapi lama-kelamaan jadi terbiasa dan sepertinya gak jelek-jelek amat. Makasih semua yang selalu setia donasi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!